Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kembali kita akan mengenal sosok Abu Bakar As-Siddiq. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cobaan yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau memeluk Islam. Ujian dan cobaan sudah menjadi semacam sunnah, ketentuan atau hukum alam yang pasti dialami dan berlaku pada semua orang, baik pada skala individu, golongan, bangsa, umat maupun negara. Dan hal tersebut tidak terkecuali juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika 38 sahabat Rasulullah berkumpul. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun mendesak agar Rasulullah SAW tampil terbuka di hadapan publik. Waktu itu Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, jumlah kita saat ini sedikit." Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap mendesak. Hingga akhirnya Rasulullah pun bersedia tampil terbuka memperkenalkan Islam dan agama Tauhid. Waktu itu, orang-orang Islam pun berpencar di sudut-sudut masjid. Tiap-tiap orang menyampaikan dakwah secara terbuka kepada keluarga besar dan kliennya. Abu Bakar As-Siddiq pun berdiri menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Sedang waktu itu, Rasulullah duduk. Dengan begitu, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang menyampaikan khutbah menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya. Melihat hal tersebut, orang-orang musyrik pun geger, gempar dan menyerang Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin serta memukuli mereka di sudut-sudut masjid. Lalu ada seorang fasik bernama Utbah bin Rabi'ah. Beliau mendekati Abu Bakar As-Siddiq lalu mulai memukulinya dengan dua sendal yang keras dan kasar dan berusaha diarahkan ke wajahnya, serta menginjak-injak perut Abu Bakar As-Siddiq hingga waktu itu wajahnya sulit dikenali lagi. Lalu Bani Taim pun datang berbondong-bondong dan berusaha menghalau orang-orang musyrik agar menjauhi Abu Bakar As-Siddiq. Bani Taim membawa Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumahnya, dan waktu itu mereka berpikir bahwa nyawa Abu Bakar As-Siddiq sepertinya sudah tidak bisa tertolong lagi. Kemudian Bani Taim kembali ke masjid dan berkata, "Jika Abu Bakar mati, maka sungguh kami benar-benar akan membunuh Utbah bin Rabi'ah." Bani Taim kembali lagi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu, ayah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Kufaha, dan Bani Taim berusaha mengajak bicara Abu Bakar As-Siddiq. Hingga akhirnya pada sore hari, ia pun bisa berbicara. Lalu kemudian ia berkata, "Bagaimana keadaan Rasulullah? Apa yang terjadi pada diri beliau?" Lalu mereka pun mencela Abu Bakar As-Siddiq dan berkata kepada ibunya, "Coba Anda beri ia makan atau minum." Lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq hanya ditemani oleh ibundanya, maka Abu Bakar As-Siddiq pun terus bertanya kepada ibundanya, "Bagaimana kabar Rasulullah? Apa yang terjadi pada diri beliau?" Lalu ibundanya pun berkata, "Sungguh aku tidak tahu bagaimana kabar dan keadaan sahabatmu itu." Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada ibundanya, "Ibu, tolong pergi dan temui Ummu Jamil binti Al-Khattab. Tanyakan kepadanya tentang keadaan Rasulullah." Lalu ibundanya pun pergi untuk menemui Ummu Jamil. Setelah bertemu Ummu Jamil, ia pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Anda tentang keadaan Muhammad bin Abdullah." Lalu Ummu Jamil berkata, "Aku tidak mengenal Abu Bakar dan tidak pula Muhammad bin Abdullah. Bagaimana kalau saya pergi menemui putra Anda secara langsung?" Ia berkata, "Baiklah." Lalu kemudian keduanya pun pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq, dan ia pun mendapati Abu Bakar As-Siddiq terbaring sakit dengan kondisi yang mengenaskan. Lalu Ummu Jamil pun mendekat dan berteriak seraya berkata, "Sungguh orang-orang telah menganiaya Anda untuk kepentingan kaum fasik dan kafir. Sungguh aku berharap Allah membalas mereka." Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Bagaimana keadaan Rasulullah? Apa yang terjadi pada diri beliau?"
Ummu Jamil berkata, "Ibu Anda di sini, ia bisa mendengar apa yang akan aku katakan." Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir." Lalu kemudian Ummu Jamil pun berkata, "Beliau selamat dan baik-baik saja." Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Di manakah beliau sekarang?" Ummu Jamil berkata, "Di Dar Arqam." Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sungguh aku tidak akan mencicipi makanan atau minuman hingga aku datang menemui Rasulullah." Lalu ibunda Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Jamil pun mencoba menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dan memintanya sabar sesaat hingga situasi dan suasana menjadi tenang dan reda dulu. Setelah situasi dan kondisi yang ada reda dan tenang, maka kemudian mereka berdua pun memapah Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi menemui Rasulullah. Ketika sampai, Rasulullah pun memeluk Abu Bakar As-Siddiq dan menciumnya, dan kaum muslimin pun ikut memeluknya. Rasulullah merasa sangat terharu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ia berkata, "Sungguh wahai Rasulullah, aku tidak apa-apa, kecuali apa yang dilakukan oleh si fasik terhadap wajahku. Ini ibuku yang sangat sayang dan begitu perhatian kepada anaknya, dan Anda adalah sosok yang diberkahi. Maka serulah ibuku ini kepada Allah, dan aku mohon Anda berkenan mendoakan ibuku, semoga dengan Anda Allah berkenan menyelamatkannya dari neraka." Lalu Rasulullah pun mendoakannya dan menyerunya kepada Allah, lalu ia pun masuk Islam. Kejadian agung tersebut di dalamnya termuat sejumlah pelajaran dan ibrah bagi setiap muslim yang bergairah dan memiliki keinginan untuk meneladani para sahabat yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.